Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan rutinitas aku di pagi hari. Untuk yang baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan selamat datang. Salam kenal ya. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak sekaligus wanita pekerja. Semoga apa yang aku share di setiap video-videoku ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nah, ini adalah kegiatan aku beres-beres dulu meja rias yang tadi agak sedikit berantakan dan tidak pada tempatnya ya. Nah, biasanya aku buka gorden itu kalau udah terang atau udah ada cahaya di luar ya. Karena kalau masih subuh itu masih keadaan gelap, aku masih takut ya buat buka gordennya. Jadi makanya kebiasaan aku itu buka gorden kalau udah jam 6-an atau jam 6 kurang sedikit ya. Nah, ini pas suami lagi beres-beres teras, bersih-bersih. Karena teras ini udah kotor ya, banyak daun-daun kering yang berjatuhan. Baik dari daun-daun tanaman bunga ini atau juga dari pohon mangga tetangga. Untuk lantai teras yang disapu Pak suami ini, itu kemarin ada yang sempat nanya, itu bukan konblok ya, tapi semen yang dibentuk oleh Pak suami seperti bentuk konblok dan dicat berwarna. Warnanya juga sekarang udah kusam ya, udah pudar karena memang udah lama banget, udah sekitar 3 tahunan yang lalu belum dicat ulang. Mungkin kalau dicat ulang udah kelihatan bersih lagi ya. Karena itu walaupun dipel itu tetap ya kotor, kemudian warnanya juga udah nggak cerah lagi. Karena memang teras ini kan seperti yang aku ceritakan sebelumnya, itu tempat aliran air kalau hujan ya. Jadi nggak ada siringnya di bagian teras ini. Jadi dia benar-benar airnya itu melewati lantai dari teras tempat aku ngejemur ini. Ini aku ngejemur pakaiannya juga di depan ya, di area teras tadi. Tapi ini agak ke samping sedikit ya, jadi bukan di tempat lalu lalang kalau misalnya ada tamu yang datang. Sengaja aku jemurnya di depan, yang pertama karena tempat ini cepet banget keringnya. Jadi panas matahari itu bisa masuk ke sini ya, walaupun di bagian atasnya itu ada atapnya. Nah, alasan yang kedua kenapa nggak dijemur di belakang rumah? Jawabannya karena lahan di belakang itu udah nggak ada lagi. Paling kalau mau ngejemur itu ke atas ya. Nah, buat ngangkat sekeranjang pakaian yang masih sedikit basah ini ke atas itu udah nggak kuat lagi ya karena berat. Oke, lanjut, ini aku udah selesai mandi. Kalau tadi itu aku belum mandi. Nah, ini aku udah bersih, udah seger. Aku mau ganti spray dulu ya, karena spray ini yang pertama memang udah kotor, niatnya memang udah mau diganti gitu. Terus juga pagi tadi itu ada air yang tumpah di atas kasur ini. Jadi kakak Gali sama adik Gina itu kan bikin mainan. Nah, mainannya itu dari balon yang diisi air kemudian diikat. Biasanya balon berisi air itu dipencet-pencet sambil baringan di atas kasur ini. Nah, ternyata pagi tadi itu balonnya itu pecah ya, karena mungkin keseringan dipencet-pencet balonnya. Nah, itu bisa kelihatan di atas kasur ada bekas airnya ya. Jadi aku belum pasang spraynya, aku mau nunggu kering dulu. Sekaligus bantal-bantal tadi juga udah aku jemur di luar. Rutinitas selanjutnya di pagi hari ini aku bersih-bersih meja makan seperti biasa. Jadi untuk full aku ngebersihin meja makan itu lebih banyak di pagi hari ya. Kalau malam itu paling aku lap-lap aja bagian yang tumpah ya atau sisa makanan yang jatuh. Nah, kalau ini full semuanya aku bersihin pakai celing supaya meja makannya ini tidak bau ya, atau kacanya itu lebih mengkilat. Lagi pula biasanya kalau pagi hari meja makan ini masih agak kosong karena belum ada menu di atasnya. Karena kebanyakan kalau buat sarapan itu aku nggak masak ya. Paling masak aja nasi goreng, kemudian nasi goreng juga buat sekali makan gitu.
Jadi mejanya bener-bener plong, jadi bebas buat ngebersihinnya. Cuma plongnya aku itu plong nggak ada menu masakan aja ya. Kalau buat toples, kemudian botol kecap, botol saus, atau juga ada selai roti itu tetap ya di atas meja. Jadi aku itu nggak bisa mejanya itu bener-bener yang ada cuman pas bunga aja. Paling kalau aku buat konten Instagram aja, yang lain itu aku sisihkan dulu. Setelah difoto baru aku taruh lagi. Karena supaya anak-anak itu lebih gampang ya, misalnya mau makan, kemudian pengen pakai kecap langsung tuangin aja. Jadi nggak warawiri ke dapur atau nggak kesulitan ya buat ngambilnya. Terus biasanya setelah ngebersihin meja makan, aku lanjutin rutinitasnya dengan nyapu. Karena tadi kan kotoran yang di atas meja makan itu kan udah jatuh ke lantai ya. Jadi wajib disapu supaya nggak ada semut yang datang. Nah ini aku lanjutin nyapu dan aku ambil bagian video pas udah nyampe ruang tamu aja. Nah itu mungkin kedengeran ya suara adik Gina itu lagi nangis. Jadi adik Gina itu nangis karena kakak Gali kan mau main keluar. Jadi adik Ginanya itu pengen ikut. Ini aku nyapunya udah sampai teras dan seperti itulah kotoran-kotoran yang biasa aku sapu ya. Paling kertas-kertas ya, kalau debu pasti ada. Kemudian ada juga rambut ya, kayaknya rambut aku yang suka rontok. Kemudian tisu ya, kalau kertas dan tisu itu pasti mainan anak-anak. Kalau untuk teras jangan ditanya ya, kotorannya itu biasanya tanah atau debu yang berasal dari pot tanaman saat nyiram atau juga berasal dari sendal ya yang dipakai habis dari luar. Apalagi kalau musim hujan, anak-anak kan suka main di luar, itu suka main tanah. Alhamdulillah ini akhirnya selesai juga aku bersih-bersih area terasnya. Jadi aku persingkat aja videonya ya. Aku lanjutin dengan aktivitas aku bersih-bersih dapur. Jadi aku mau cuci semua peralatan makan yang kotor sama peralatan masak yang pagi tadi aku pakai. Ini juga aku mau cuci wadah magicom karena aku mau nanak nasi. Cuman sebelum aku cuci peralatan yang kotor ini, aku itu ngelap-ngelap dulu bagian bawah rak piring peniris yang mau aku cuci juga ya, karena rak peniris piringnya itu udah bernoda ya atau udah kotor ya. Kalau nyuci rak peniris piring ini itu biasanya pasti aku langsung sekaligus buat ngelap-ngelap bagian bawahnya atau bagian dindingnya supaya bersih sekalian ya. Nah ini juga untuk tatakannya udah aku cuci bersih tadi, tapi nggak aku videoin ya waktu ngasih sabunnya. Jadi sekarang mau aku keringin supaya nanti pas ditaruh di atas tabletop yang aku lap tadi itu keadaannya udah kering. Karena hari ini hari libur, jadi aku sedikit agak nyantai ya ngerjain pekerjaan rumahnya. Anak-anak juga libur sekolah, jadi mereka main tadi bersama teman-temannya, anak-anak tetangga. Nah, biasanya kalau libur kerja seperti ini ya di luar hari Minggu itu aku manfaatin waktunya buat beres-beres dan bersih-bersih ya. Buat belanja sayur juga ke pasar tradisional, nyuci pakaian, nyetrika, pokoknya aku manfaatin ya waktunya. Karena kalau hari Minggu itu kan suka kepotong waktu kita dengan berangkat ke tempat hajatan ya. Setelah selesai nyuci rak peniris piringnya, baru aku lanjutin nyuci peralatan makan yang kotor. Di situ ada juga botol minum karena kemarin kan kakak Gali sama adek Gina itu ngaji ya. Jadi botol minumnya itu masih ada di dalam tas dan aku baru ingat baru aku keluarin pagi ini. Kalau untuk pekerjaan nyuci piring atau nyuci cangkir itu adalah pekerjaan yang memang tiada hentinya ya, bukan aja tiada habisnya. Karena paling setengah jaman aja ini udah ada yang kotor lagi nantinya. Karena kan anak-anak itu suka main di luar, kemudian pulang itu mau minum. Nanti setelah minum itu main lagi, kemudian pulang, minum lagi, sampai pokoknya cangkir kotor itu banyak ya di atas meja makan. Kadang aku siapin aja botol ya buat mereka minum biar cangkirnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau botol itu mereka bisa minum berulang-ulang ya.
Oke, ini nyuci peralatan makan yang kotor juga udah selesai tuh, udah rapi ya di area peniris piring ini. Kemudian di bagian bawah toples-toples tadi, rak toples itu udah aku lap-lap juga. Dan sekarang waktunya aku buat ngelap-ngelap area tungku kompor. Nah, di area tungku kompor ini tadi masih ada panci dan wajan yang belum aku cuci. Jadi aku singkirin aja dulu karena Pak suami mau ngebantu aku buat masak nasi. Oke lah kalau Pak suami mau ngebantu masak nasinya, alhamdulillah. Jadi aku bisa nyambi buat ngebersihin area tungku kompor. Walaupun tungku kompor ini sebentar lagi mau dipakai ya buat masak menu makan siang. Cuman ya untuk meringankan kita membersihkan kompornya itu sedikit-sedikit kita bersihin ya. Supaya nanti nggak terlalu tebal kerak pada kompor ini. Rencananya pagi ini itu aku mau ke pasar tradisional untuk beli lauk maupun sayur-sayuran ya karena stok di kulkas sudah habis. Cuman aku belanjanya paling buat 2 harian aja ya karena kan seperti biasa yang aku bilang aku sekarang udah jarang food prep untuk 1 mingguan. Karena tiap pulang kerja itu aku melewatin pasar tradisionalnya, jadi lebih gampang untuk belanjanya. Nah, itu Pak suami udah selesai nyuci berasnya. Jadi sekarang Pak suami itu lagi ngisi berasnya itu dengan air ya. Jadi ini pakai air galon kami masak berasnya atau masak nasi atau juga masak buat menu ya pakai air galon. Jadi untuk air sumur itu biasanya paling buat nyuci-nyuci aja. Sebetulnya air sumur itu bening ya kalau nggak musim hujan, tapi kalau misalnya musim hujan itu agak sedikit keruh. Nah, ini aku lanjutin buat ngebersihin kitchen sink karena kitchen sinknya ini udah kotor, udah beberapa hari yang nggak disikat, apalagi habis nyuci misalnya ikan atau lauk pauk yang lain ya, biasanya baunya itu amis, makanya ini aku sikat-sikat supaya lebih wangi dan lebih bersih. Alhamdulillah akhirnya selesai juga bersih-bersih aku di area dapur dan setelah itu aku lanjutin untuk ngeberesin kamar yang tadi sempat tertunda karena kasurnya yang masih basah ya. Alhamdulillah ini udah kering, tadi aku bantu juga ngeringinnya dengan hair dryer dan bantal-bantal juga tadi udah aku jemur di luar. Jadi keadaan hari ini tuh cuacanya cerah dan panas ya. Jadi bantalnya itu cepat kering. Nah, ini aku udah pasang spraynya. Kemudian ini bantal juga udah aku angkatin dari penjemurannya. Sekarang aku mau pasang dulu sarung bantalnya. Nah, aku itu paling suka pakai bantal cinta ya, karena bantal cinta itu kan ukurannya lebih panjang. Jadi kalau kita tiduran itu bisa gelinding-gelinding ya tanpa jatuh dari atas bantal. Makanya itu bantal cinta tetap ada ya. Jadi ada 2 bantal cinta di rumah itu yang tetap kepake sampai sekarang. Nah, kalau udah wangi spraynya sama sarung bantalnya, kita tidurnya itu lebih nyaman ya. Kemudian kalau mau baring-baringan juga kayaknya lebih segeran ya. Nah, kiranya kegiatan aku ganti spray dan sarung bantal di kamar mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.